Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan melakukan video tentang kasus pembunuhan terhadap anak, yaitu kronologi pembunuhan anak 5 tahun oleh remaja di Sawah Besar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kasus tersebut, yang mana terdapat identitas anak. Yang tadi terdapat yaitu identitas anak, analisis kasus, teori tentang berkaitan tentang pasal atau undang-undang, dan yang keempat yaitu intervensi masalah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang identitas anak terlebih dahulu, yang mana seorang anak di bawah umur, pelaku seorang remaja yang berinisial NF, korban tetangganya sendiri. Nah, korban tersebut yaitu anak yang berusia di bawah umur. Nah, kali ini saya akan membahas tentang analisis kasus tersebut. Nah, terdapat di yang mana saya mendapat berita tentang kronologi anak umur 5 tahun terdapat pembunuhan oleh remaja di Sawah Besar, yang mana pelaku yaitu berinisial NIP. Nah, pelaku tersebut menyerahkan diri kepada polisi. Dia mengaku telah membunuh seorang anak berusia 5 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Kejadian tersebut diperkirakan berlangsung pada Kamis sore tersebut. Pelaku melakukan aksinya tersebut di sebuah kamar mandi, yaitu korban ditenggelamkan di bak mandi berkali-kali hingga lemas atau tenggelam. Nah, tak sampai di situ, pelaku pun juga melakukan pemotongan leher korban hingga mengeluarkan darah yang begitu banyak. Setelah korban tak sadarkan diri, pelaku mengangkat dan menidurkan korban tersebut. Awalnya mayat tersebut ingin dibuang ke tempat lain. Nah, berhubung hari sudah sore, ternyata pelaku tersebut menyembunyikannya di kamar dia. Nah, keesokan harinya si pelaku berangkat ke sekolah seperti biasanya. Mungkin masih biasa-biasa saja. Namun di tengah jalan pelaku tersebut pulang ke rumah dan menyerahkan diri kepada polisi bahwasanya dia mengaku telah membunuh seorang anak yang berusia 5 tahun. Karena dia terinspirasi dari menonton film yang berhubungan dengan pembunuhan. Mungkin dari sana dia mempraktekkan, tetapi mempraktekannya kepada manusia atau faktanya yaitu beneran dia lakukan. Nah, saat diperiksa polisi, pelaku yang berinisial NF tersebut memeriksa, dan ternyata si pelaku tersebut dengan melakukan pembunuhan tersebut dia merasa tidak begitu menyesal atau tidak menyatakan penyesalan terhadap apa yang dia lakukan. Nah, pelaku merasa puas setelah melakukan pembunuhan tersebut karena dia sudah berhasil melakukan pembunuhan seperti yang ada di film-film tersebut. Pihak polisi tersebut masih memeriksa atau masih menanggulangi tentang kasus pembunuhan terhadap anak di bawah umur tersebut. Nah, dia melakukan pemaksaan kewajiban pelaku. Di samping itu terdapat pengakuan dari ketua RT setempat di tempat pelaku ataupun korban. Di sana dilaporkan hingga pada Kamis malam. Ketua RT setempat menjelaskan korban dilaporkan ini
hilang pada Kamis malam. Nah, orang tua dari korban tersebut sempat mencari-cari sebelum melaporkan kepada pihak ketua RT. Nah, dari warga ataupun ketua RT dari tetangga tersebut tidak menyangka atau tidak menduga kalau pelaku tersebut yang berinisial NF dinyatakan karena pelaku sering bermain terhadap korban, sering bermain bersama. Nah, dari sana warga ataupun ketua RT tidak menduga akan pelaku yang berinisial NF. Nah, itu analisis kasus dari kronologi pembunuhan anak umur 5 tahun oleh remaja di Sawah Besar. Nah, setelah ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kaitan dengan pasal yang terkait. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pada anak. Nah, mengatur anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini salah satunya yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar tindak pidana. Karena kasus pembunuhan terhadap anak di bawah ini termasuk hukum pidana. Ya, kenapa? Karena itu mungkin hal yang fatal karena dilakukannya pembunuhan. Nah, Komisioner Bidang Anak berhadapan dengan hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Maka upaya hukum harus mempertimbangkan terbaik bagi anak sesuai mandat undang-undang. Nah, hukum akan melakukan yang terbaik untuk anak yang terkena kasus pidana tersebut. Upaya hukum akan mempertimbangkan yang terbaik bagi anak sesuai mandat undang-undang. Nah, di sini memilih kasus dari kasus pembunuhan ini lanjut dengan mempertimbangkan aspek internal maupun eksternal, maka anak lebih diprioritaskan untuk dilakukan pengobatan medis maupun psikologi sosial anak dan bentuk rehabilitas. Nah, mungkin pelaku tersebut akan dilakukan pengobatan medis, dilakukan rehabilitas agar supaya hukum berjalan dengan lancar. Karena mungkin anak yang menonton film pembunuhan tersebut anak yang melakukan pembunuhan terhadap anak yang di bawah umur tadi dikarenakan ada faktor lain di latar belakang dia. Nah, maka dari hal tersebut bisa ditindaklanjuti oleh hukum. Nah, tentang perlindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi. Nah, sekarang lanjut kepada intervensi masalah. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tadi, bahwasanya kasus di atas tersebut atau kasus pembunuhan anak di umur 5 tahun oleh remaja tadi termasuk suatu peristiwa tindak pidana di mana terjadinya kekerasan dan pembunuhan. Pihak berwajib juga harus menindaklanjuti masalah ini agar kejahatan yang sama tidak terulang lagi. Maka dari itu, pihak yang berwajib harus benar-benar menindaklanjuti dengan baik dan dipikirkan secara baik juga. Tentu saja
Tentu saja hukum tersebut menunggu diagnosis medis, psikologis anak, serta latar belakang keluarga atau pengasuh yang mungkin menjadi salah satu pemicu dari pembunuhan tersebut. Dikarenakan misalkan tontonan saja itu tidak cukup mendorong anak melakukan pembunuhan. Banyak anak usia seperti pelaku NF tersebut yang hobi menonton film horor atau trailer, tapi tidak serta-merta mereka melakukan pembunuhan. Nah, dari kasus ini dapat diberikan penyelidikan terlebih dahulu atau penyelidikan yang harus benar-benar teliti apa penyebab dari kasus pembunuhan tersebut. Pihak akan mengawasi proses hukum atau memastikan hak-hak hukum berjalan baik serta merekomendasikan agar hukuman atau tindak pidana ini anak direhabilitas dan diobati melalui terapi tertentu. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang kasus kronologi pembunuhan anak umur 5 tahun oleh remaja di Sawah Besar tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.